Inilah sembah pujian kami Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kemurahan-Mu ajaib untuk kami Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini maupun setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Kau Allah yang memelihara kami, menolong kami, melayakkan kami. Untuk kami boleh datang di hadirat-Mu, masuk dalam tahta kudus-Mu, menaikkan pujian sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pujian kami, inilah sembah kami mau bersorak bagi Engkau. Karena Engkau layak terima segala hormat, pujian dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang ingin bersorak bagi Tuhan katakan, amin. Beri sorak sabar bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Mari datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Kami percaya Tuhan, sukacita-Mu ada tengah-tengah kami, memenuhi setiap ruang hati kami. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah, oh Tuhan baik, haleluya, bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersyukur, bersyukurlah. Haleluya, saudara-saudara bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita kasih senyum dulu pada kanan kiri kita. Mau kita katakan kita mau bangkit dan menyerukan nama Yesus. Haleluya, bangkit serukan nama Yesus. Sebab nama Yesus, nama di atas segala nama, yang membuat kita perkasa. Haleluya. Bangkit
bisukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan hiburannya dengan kuasa namanya. Bangkit surga namanya, bangkit surga nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan hiburannya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Sebab hanya nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atasnya. Oh, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Oh, nama Yesus di atas segalanya. Di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan dulu dalam nama Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Sebab hanya dalam kuasa-Mu Tuhan nyata pertolongan. Dalam kuasa-Mu nyata kekuatan-Mu untuk kami. Kekuatan di hatiku Tuhan hanya dalam nama-Mu. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus
pertolonganku. Kuasa-Mu nyata Tuhan, Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanmu. kami yang lemah, Kau yang ajaib bagi kami Tuhan. Sebab Kau yang menopang kami sepanjang hidup kami. Oh, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sebab Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Kau perlindungan kami Tuhan. Tuhanku, Kau menara dan perisai di hidupku. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan. Mari sekali lagi saya undang kita untuk bangkit berdiri dan menyembah Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya penolong kami Tuhan. Di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Sebab hanya Kau Tuhan kami berlindung. Oh, hanya dalam nama-Mu kami ada. Di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku.
tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Bapak Pendeta Muda Yosua akan berdoa bagi kita untuk firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami kembali boleh hadir, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Itu adalah suatu keuntungan buat kami. Kami yakin dan percaya Engkau yang melayakkan kami, Tuhan, menjadi orang-orang percaya, orang-orang yang dibenarkan bukan karena usaha kami Tuhan, tapi benar-benar oleh karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Melayani Engkau adalah sebuah keuntungan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sucikan hati kami, pikiran kami, layakkan kami berkenan mendengarkan kebenaran firman-Mu, menjadi pedoman dalam kehidupan kami, menjadi terang dalam kehidupan kami, memampukan kami melakukan hal-hal yang kami tidak bisa lakukan. Roh Kudus, mampukan kami mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah apa yang dikatakan hamba-Mu menjadi kekuatan buat kami, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati mulut bibir hamba-Mu, berkenan di hadapan-Mu, nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Masih dalam nama Allah, luar biasa nama Allah buat kita. Saudara, semua nama-nama Allah itu nanti menjurus kepada Tuhan Yesus. Itulah inti dari Alkitab, Tuhan Yesus sendiri. Nah, pada pagi hari ini saya membawa nama Tuhan sebagai hakim yang besar, ya, Yehova-Safat. Yehova-Safat ini artinya hakim Tuhan yang besar, ya. Tuhan itu hakim yang besar. Nah, di dalam kitab Hakim-Hakim, Saudara, Hakim-Hakim itu satu kitab yang menceritakan bagaimana bangsa Israel itu jatuh bangun, ya, karena mereka tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan, dan kemudian nanti kalau mereka ditindas, dianiaya oleh bangsa-bangsa lain di sekitar mereka karena mereka sudah masuk negeri Kanaan, maka waktu mereka ditindas, mereka berseru kepada Tuhan, ya. Pada pagi hari ini kita lihat tentang seorang tokoh yang namanya Jeftah, ya. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 27. Coba kita lihat ayat ini. Hakim-Hakim 11 ayatnya yang ke-27 sebagai ayat pokok kita. Ya, ayat 27. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, inilah ya, Yehova-Safat. Ya, dialah yang akan menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon, ya. Jadi saudara, setelah bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan, mereka tinggal di bangsa-bangsa lain, ya. Mereka selalu diserang dan dianiaya. Ini kali ini saudara dalam keadaan yang
di bangsa Israel juga diserang oleh Bani Amon, ya. Latar belakang mengapa muncul nama ini, latar belakangnya itu karena ya Jeftha ini pada waktu itu diminta oleh orang-orang Gilead, ketua-tua Gilead untuk menjadi pemimpin mereka, ya. Jeftha latar belakangnya ini anak seorang anak Gilead. Kemudian dia anak dari pelacur, ya. Saudara-saudaranya anak dari wanita resmi. Nah, saudara, setelah mereka besar, karena dia anak dari anak haram begitu, anak dari pelacur, diusir oleh saudara-saudara daripada Jeftha sendiri. Setelah mereka diusir, mereka bergabung dengan perampok-perampok, ya. Jadi Jeftha ini menjadi perampok dan petualang-petualang. Kita lihat bahwa banyak pemimpin muncul dari orang-orang seperti ini. Saudara tahu bagaimana Daud juga, ya, waktu dia kejar-kejar oleh Raja Saul, dia lari ke Gua Adulam, dan di situ dia dapat orang-orang yang punya masalah, punya hutang, dan orang-orang yang dikejar-kejar masalah. Dan kemudian mereka lah yang menjadi pemimpin, ya. Begitu juga dengan Jeftha ini, saudara. Kemudian, saudara, karena Bani Amon mau menyerang Israel, nah, tua-tua dari Gilead ini, saudara, orang-orang Israel datang sama Jeftha, ya. Dia bilang, Jeftha, mari jadi pemimpin kami. Loh, kamu usir, kamu benci saya. Sekarang kamu dalam masalah, minta saya untuk jadi pemimpinmu, ya. Tapi tua-tua Israel katakan, ya, Tuhan kiranya menolong. Nah, kalau kamu memang mengizinkan Tuhan, ya, berjanji mau menjadikan saya sebagai pemimpin kamu, maka bolehlah. Dia bilang gitu. Jadi bangsa ketua-tua Israel berjanji mau menjadikan mereka menjadi pemimpin, ya. Tapi saudara, penting kita perhatikan dalam ayat pertama dalam Hakim-Hakim pasal 11 ini, ya. Dalam ayat pertama di sana dikatakan, adapun Jeftha orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, ya. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Jeftha ialah Gilead, ya. Jadi inilah latar belakangnya, dia anak perempuan sundal. Tapi jangan lupa, saudara, dia seorang pahlawan dan gagah perkasa, ya. Jadi saudara, saya harus katakan bahwa apabila seseorang itu mempunyai kapabilitas, kemampuan, kesanggupan, apalagi orang itu seorang pahlawan. Pahlawan itu apa sih artinya, saudara? Seorang pahlawan itu seorang pejuang, pembela negara, pembela saudara-saudaranya. Pahlawan untuk bangsa bisa seperti itu. Pahlawan untuk seseorang bisa, ya. Misalnya kita menyelamatkan seseorang dalam kesulitan dan kita pun beresiko juga untuk mengalami maut bersama-sama dengan orang itu. Kalau mereka diselamatkan, kita pun selamat, kita disebut pahlawan. Mati pun masih tetap disebut pahlawan. Itulah pahlawan. Jadi saudara, ada saat di mana orang-orang yang berjiwa pahlawan akan diangkat oleh Tuhan. Saudara siapkan diri jadi pahlawan. Pahlawan dalam rumah tangga, pahlawan di dalam usaha, pahlawan di dalam pekerjaan, pahlawan untuk bangsa dan negara, pahlawan untuk hal-hal yang baik. Amin, saudara? Amin. Latar belakangnya boleh penjahat. Jadi melalui ayat ini, saudara, saya harus katakan kepada saudara bahwa kita tidak boleh meremehkan orang yang punya latar belakang gak beres, anak pelacur, mungkin mereka itu penjahat. Saudara lihat, penjahat di sebelah Tuhan Yesus diselamatkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita tidak bisa menghakimi, ya. Nah, itulah sebabnya, saudara, dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, saudara, dia tidak unduk-unduk dibawa menjadi pemimpin, saudara. Dalam pasal 11 ini ayat 9, di situ dikatakan bahwa Jeftha ini mengandalkan Tuhan, ya.
Jadi Jefta ini mengandalkan Tuhan, dan dalam ayatnya yang ke-11 dia katakan Jefta membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan di Mizpah. Jadi setelah tua-tua ini datang dan mengangkat dia menjadi pemimpin, berjanji bahwa kalau nanti Tuhan beri kemenangan kepada dia, dan Jefta katakan, kalau Tuhan memberikan kemenangan kepadaku, ya. Jadi saudara, kita tahu dalam ayat-ayat ini bahwa Jefta sangat mengandalkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ya, di dalam tadi malam saya melayani kaum muda, ya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dikatakan Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Dan dia tidak akan khawatir dengan tahun kering. Dia daunnya tetap hijau dan tidak pernah berhenti mengeluarkan buah. Ya, jadi saudara, kita lihat bahwa Jefta sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan menjadi berkat. Dia tertanam betul-betul, punya iman yang teguh kepada Tuhan, walaupun dia anak pelacur. Ya, tetapi saudara lihat bagaimana orang ini bisa dirubah oleh Tuhan. Ya, nah, itu bahagian yang pertama, latar belakangnya. Yang kedua, kalau pahlawan gagah perkasa, Tuhan kasih kesempatan, ya, akan dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga, Jefta menyampaikan alasan ketidakbersalahannya terhadap Bani Amon yang mau menyerang, ya. Jadi saudara, waktu Bani Amon mau menyerang, Jefta kasih berita sama dia, sama Raja Bani Amon, bahwa mereka itu tidak bersalah, ya. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 13, Raja Bani Amon itu menuduh Israel merampas tanah-tanah mereka dan minta dikembalikan. Kalau enggak mereka serang. Loh. Nah saudara, bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan itu, mereka sebenarnya masuk dengan baik-baik. Ya. Nah ini yang membuat sampai sekarang dunia enggak bisa ganggu orang Israel di Israel sana. Kenapa? Saudara, Jefta ceritakan itu mulai dari ayat yang ke-15. Jefta ceritakan bagaimana orang Israel itu waktu masuk ke negeri Kanaan itu permisi. Mereka keluar dari Mesir jutaan orang, saudara. Mereka permisi kepada Bani Moab, Bani Edom, orang-orang Edom di situ, ya, orang-orang Amori. Tapi mereka nggak izinkan. Bahkan mereka mau serang. Loh. Mereka pamit, bilang kami numpang lewat di sini. Nggak diizinkan, saudara. Nah, bukan cuma nggak diizinkan, mereka serbu. Mereka nggak percaya dan mereka serang Israel. Loh, menanglah Israel karena Tuhan menyertai mereka. Ya, dalam ayatnya yang ke-23, Tuhan Allah Israel merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya, dikatakan. Jadi Jefta kasih tahu, Tuhan yang kasih itu negeri-negeri ini untuk umatnya Tuhan. Tuhan yang kasih kemenangan-kemenangan. Nah saudara, jadi ayatnya yang ke-26, Jefta bilang sama Raja Bani Moab, 300 tahun sudah menduduki, ya, bangsa Israel ini menduduki daerah-daerah di sini, dia katakan, ya. Mengapa engkau tidak melepaskan mereka itu? Kota-kota mereka yang sudah diduduki. Kenapa waktu itu kamu tidak lepaskan mereka? Sekarang marah kamu mau menyerang, dia bilang gitu. Jadi sekarang muncul ayat itu tadi, ayatnya yang ke-27, ya. Jefta katakan bahwa jadi aku ini tidak bersalah, ya. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau. Tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku. Engkau mau menyerang aku. Jefta katakan, ya. Dan berperang melawan aku. Engkau berbuat jahat dengan berperang melawan aku. Nah barulah dia katakan, biar Tuhan itu, ya. Tuhan hakim itu. Tuhan hakim itu, dia katakan, ya, Jehovah Safat, Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon.
Nah saudara, perkaranya Yefta diserahkan kepada Tuhan hakim yang adil. Amin saudara. Nah itu penting dalam hidup kita. Ya, serahkan permasalahan kita, musuh kita, orang-orang yang berbuat jahat, mau berbuat jahat kepada kita. Tetapi jangan lupa saudara, kita juga harus benar. Amin. Amin. Jefta katakan, aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Kalau saudara masuk dalam pengadilan, saudara bersalah, saudara akan dihukum. Jadi penting ini, kita hidup dalam kebenaran. Nanti kita lihat bagaimana supaya kita menjadi orang yang dibenarkan. Nah saudara, akhirnya ya di dalam ayatnya yang ke-28 dikatakan, tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Jefta. Nggak percaya dan nggak mau menerima. Ya, Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh Jefta. Dan mereka menyerang. Ya. Nah, kunci kemenangan ya bangsa Israel ada di ayat Zakaria, Hakim-Hakim pasal 11 ini ayat 29. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29. Ini kunci kemenangan. Lalu roh Tuhan menghinggapi Jefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah itu bernasar. Nasar ini sesuatu yang tidak baik sebenarnya. Hasilnya nanti saya tidak bahas itu di lain kesempatan saja. Tetapi saudara, kemenangan itu dihasilkan dalam ayat 32 dan 33 setelah roh Tuhan ya menghinggapi ya Jefta. Maka dia maju berperang dalam ayat 32 dan 33. Saudara perhatikan dalam ayat itu. Dalam ayat 32 dan 33. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Siapa yang menyerahkan saudara? Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan yang menyerahkan Bani Amon ke dalam tangan Jefta dan pasukannya. Ya, ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya. Dan sampai ke Abel Keramim sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Saudara, 20 kota dikuasai semuanya. Saudara bisa bayangkan kemenangan yang didapat melalui pertolongan Tuhan. Tapi jangan lupa saudara, bawa permasalahan-permasalahan yang kita hadapi kepada Tuhan. Jadikan dia hakim dalam hidup kita. Saya simpulkan khotbah saya pada pagi hari ini. Nanti kita masuk kepada bahagian kesimpulan ini. Saya ingin tekankan tentang masuknya Yesus di sana ya. Nah, kesimpulan, jangan jadikan latar belakang hidup kita untuk tidak mau maju. Ya. Latar belakang hidup saudara mungkin saudara orang-orang yang enggak baik, yang bejat. Yang jelas nggak ada orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Mungkin kita pikir aku orang baik. Dulu saya pikir saya ini agak baik. Memang agak baik-baik sedikit lah. Tapi setelah saya kenal Tuhan saudara. Waduh, saya pikir saya berdosa banyak. Berdosa kepada orang tua. Berdosa kepada saudara. Kepada teman. Banyak sekali dosa-dosa yang saya lihat. Tetapi saudara, semuanya Tuhan basuh. Kebaikan saya nggak bisa menghapus dosa saya. Saya berpikir dulu saya orang baik. Tapi setelah saya bercermin dari firman Allah. Baru kita tahu kita orang berdosa.
Itu sebabnya firman Allah itu menyatakan yang salah, memperbaiki yang rusak. Ya, dikatakan dalam suratan Paulus kepada Timotius. Ya, firman Allah menjadi kekuatan, tapi cermin. Cuma cermin itu saudara nggak bisa membersihkan kita kalau kita nggak bertindak. Amin. Harus bertindak. Ya, jadi iman tanpa perbuatan nggak bisa. Harus disertai dengan tindakan. Harus masuk dalam pertobatan. Nah saudara, kemudian jadi jangan jadikan latar belakang siapapun saudara. Dan kita pun tidak boleh mengentengkan orang-orang berdosa. Sebab Tuhan itu penuh kemurahan dan dia berhak mengangkat seseorang berdosa pun menjadi orang yang benar. Buktinya di atas kayu salib saya katakan tadi ya. Penjahat yang layak disalibkan itu penjahat besar saudara. Kalau enggak bisa disalibkan. Itu pun Tuhan bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Haleluya saudara. Itulah hebatnya Allah kita. Ya. Ada di dunia ini agama-agama yang kalau enggak berbuat baik, kalau enggak beramal, kalau enggak berdoa, kalau enggak puasa, kalau enggak melakukan sesuatu, enggak masuk surga. Nah, tapi Tuhan bisa saja mengubah asal orang itu percaya, bertobat. Terima Yesus, akui dosa-dosanya. Saat itu dia. Untungnya orang itu setelah dia bertobat, setelah dia percaya, setelah dia mengakui Yesus, dia nggak pernah berbuat dosa. Ya, dia nggak pernah berbuat dosa. Itu kelebihannya. Nah, saudara, lanjut. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Seperti Jeftah. Dia bilang kepada tua-tua Israel, kalau Tuhan yang memberi kemenangan kepadaku. Jadi dia bilang bukan aku yang hebat. Pahlawan dalam Kristus itu mengandalkan Tuhan. Kita harus andalkan Tuhan saudara. Supaya seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Ya, tetap berbuah. Enggak takut tahun kering. Enggak takut masa yang sulit. Ya, hari-hari ini masa yang sulit saudara. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Amin saudara. Tapi juga kita harus waspada. Kita harus hidup benar. Kita harus taat. Sama seperti Jeftah. Dia taat. Dia tinggalkan itu kejahatannya. Tinggalkan itu gerombolan-gerombolan penjahat, perampok-perampok itu. Dan dia ajak perampok-perampok itu menjadi pahlawan-pahlawan juga. Itu. Jadi saudara, jangan kemudian yang ketiga, andalkan Tuhan. Yang kedua ya. Yang kedua tadi, jangan bersalah terhadap siapapun. Itu yang kedua. Pertama latar belakang, yang kedua jangan bersalah terhadap siapapun. Jangan saudara dihakimi karena saudara berbuat salah. Kalau saudara mencuri, masuk ke pengadilan, masuk penjara. Amin. Jangan sampai ya. Jadi jangan bersalah, jangan berbuat kejahatan. Nah, yang ketiga, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Jeftah seperti itu. Yang keempat, jadikan Tuhan yang menjadi hakim yang terbesar dalam hidup kita. Kita tidak berhakim kepada dunia, saudara. Ya, sebab kalau kita berhakim kepada dunia, ya, Salomo, seorang raja yang berhikmat, dia katakan di dalam pengadilan terdapat ketidakadilan. Ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat 16, gampang sekali ngingatnya. Pengkhotbah 3 ayat 16. Di dalam pengadilan terdapat ketidakadilan. Di dalam keadilan terdapat ketidakadilan. Dia katakan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 itu. Dalam keadilan terdapat ketidakadilan. Jadi kalau kita berhakim kepada dunia saudara, inilah yang terjadi. Nah, tetapi Tuhan mau supaya kita berhakim kepada Tuhan, ya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 42, ini penting kita perhatikan Saudara, Kisah para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-42, ya. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah, Yesuslah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan atas orang-orang yang mati, saudara. Yesus itu akan menjadi hakim, baik bagi orang yang hidup maupun bagi orang yang mati. Jadi kita nggak bisa menghindar, saudara, seluruh bangsa
Dia hakim. Amin. Dia akan datang sebagai hakim yang mengadili seluruh dunia, seluruh bangsa, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Sebab waktu kiamat nanti, saudara, masih ada orang-orang yang hidup pada waktu Tuhan Yesus datang. Ya, jadi dia sebagai hakim. Bahkan saudara, agama-agama lain mengakui bahwa Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim. Ya, tapi saudara, kalau dia datang sebagai hakim, bagaimana? Di dalam Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-48, dia yang akan menjadi hakim di akhir zaman, diceritakan di sana. Dan dia katakan, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Dia katakan, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Perkataan Yesus itu adalah perkataan Allah. Itu yang akan menjadi hakim, saudara. Kalau tidak taat kepada perkataan Yesus, perkataan itu akan menjadi hakim. Ya, seringkali juga bangsa Israel, termasuk itu Parisi-Parisi, dia bilang, aku nggak percaya. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu tidak percaya, dia bilang, bukti dari apa mujizat-mujizat yang kulakukan, pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar-besar. Percayalah kepada itu, dia bilang, bukti. Jadi kedatangan Yesus menjelma menjadi manusia, mengadakan mujizat-mujizat, tanda heran, membangkitkan orang mati, menghidupkan orang yang sudah 4 hari dikubur, saudara. Itu nggak ada yang bisa kecuali Allah sendiri. Dan dia katakan bukti itu ada. Dan perkataanku, perkataan yang kusampaikan, firman yang kusampaikan itu menjadi hakim di akhir zaman. Nah saudara, selanjutnya kita lihat di dalam Roma 8 ayat 31b, di situ Paulus katakan begini, ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Kita datang berhakim, tapi hakimnya di pihak kita. Siapa yang menjadi lawan kita? Kalau kita diperhadapkan kepada pengadilan, hakimnya di pihak saudara dan saya, hakim pasti membela kita. Tapi hakim yang dari Allah ini, saudara, hakim ini hakim yang adil. Kalau hakim dunia, tadi saya katakan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 itu tadi, bahwa di tempat pengadilan terdapat ketidakadilan. Tapi Allah yang kita miliki, hakim yang kita miliki, hakim yang adil. Kalau dia adil, kita harus benar. Ya, di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 sampai 31, disinilah kuncinya. Saudara dan saya nggak bisa dihakimi, dihukum. Ya, 1 Korintus pasal pertama ayat 30 dan 31. Tetapi oleh Dia, oleh Yesus, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ada 3 hal yang dikerjakan oleh hakim ini. Ya, apa? Pertama, membenarkan. Kedua, menguduskan. Yang ketiga, menebus. Saudara dan saya dibenarkan, jadi benar. Bukan karena kita benar, tapi dibenarkan karena Yesus menanggung dosa dan kesalahan kita. Jadi kita dibenarkan bukan karena kita benar. Karena kita enggak benar, tapi Yesus menggantikan dosa-dosa dan kesalahan kita di atas kayu salib. Karena Dia mengasihi kita. Jadi saudara dan saya benar karena Tuhan yang membenarkan. Bukan benar dengan, dibenarkan begitu aja tanpa alasan. Benar, tetapi hukuman tetap dijalankan. Dia yang mengalami hukuman. Amin. Saudara dan saya disucikan, bersih. Bersih. Aku tidak bersalah. Dikatakan oleh Jefta tadi. Aku tidak bersalah. Tuhan menjadi hakim. Saudara dan saya ditebus. Disucikan, ditebus. Utang-utang dosa kita. Berapa waktu lalu saya katakan bahwa dosa kita sudah dipaku di atas kayu salib.
Yesus dipaku supaya dosa kita ya dihapuskan. Saudara dan saya bersyukur karena Tuhan menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan. Baru ayatnya yang ke-30 itu, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah menjadi hikmat Allah bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Ayatnya yang ke-31, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi kita bermegah, tapi bukan karena aku hebat, karena aku suci, karena aku kudus, karena aku dahsyat. Enggak, saudara. Tuhan yang membuat saudara dan saya benar. Tuhan yang membuat saudara dan saya kudus. Tuhan yang membuat saudara dan saya beres dari semua hutang dosa karena Dia sudah tebus. Haleluya. Hakim yang adil itu tetap melakukan hukuman dengan seadil-adilnya. Tetapi kalau sudah ada di dalam Kristus, disucikan, dibenarkan, dikuduskan, ditebus, menjadi orang yang benar. Hakim tidak bisa memasukkan ke dalam penjara. Nah, saudara, bagian yang terakhir adalah tadi sumber kemenangan itu adalah Roh Allah. Ya. Jefta dikatakan di dalam ayat yang ke-29 tadi bahwa Roh Allah menghinggapi Jefta sehingga dia bisa menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, saudara, Markus pasal 13 ayat 9 sampai 11 ini sebagai ayat penutup buat kita. Markus 13 ayat 9 sampai 11. Markus 13. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Lanjut. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan apa? Roh Kudus. Saudara lihat peran dari Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita diperhadapkan kepada pengadilan pun, kalau kita diperhadapkan kepada penjara pun, Roh Kudus menyediakan kata-kata. Dan saudara, hari-hari ini banyak sekali petobat-petobat yang mengalami penjara karena dia pindah dari agamanya yang lama kepada kekristenan. Saudara mungkin lihat ya Ibrahim, ya, jadi dia di penjara. Tetapi saudara, di penjara dia memenangkan ratusan orang menjadi orang percaya. Saudara, kenapa bisa begitu? Karena Roh Kudus yang memimpin dia berkata-kata. Di pengadilan pun tidak terdapat kesalahan yang apa. Tapi seperti pengkhotbah tadi katakan bahwa di tempat pengadilan terdapat ketidakadilan. Ya, kalau adil, ya, udah banyak sekali yang masuk penjara. Banyak sekali yang masuk penjara. Tapi pengadilan gak adil. Negeri kita pun, pemerintah berusaha adil. Tetapi oknum-oknum tertentu gak bisa hadir. Adil, itulah. Jadi saudara kita jangan berbuat salah. Amin. Kalaupun kita tidak bersalah karena Kristus, kita ditangkap, dianiaya, dimasukkan penjara, diadili. Roh Kudus memberi pertolongan kepada kita. Dan ada maksud Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Saudara, kalau kita tidak berbuat salah, kalau kita tetap hidup benar, mudah-mudahan masalah tidak akan datang. Amin, saudara. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, supaya semua bisa datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena satu saat dia, Yesus akan menjadi hakim atas orang yang mati maupun atas orang yang hidup. Nggak ada yang bisa menghindar. Tidak ada yang bisa menghindar.
Nah pagi ini firman Allah yang saya sampaikan, kita akan masuk dalam doa. Kita nyanyi satu nyanyian, kasih setiamu yang telah kurasakan. Saudara dan saya sudah merasakan kasih setia Tuhan. Kita bermegah di dalam Dia, karena Dia menjadi hakim yang adil. Tetapi Dia membenarkan saudara dan saya. Dia menyucikan, menguduskan saudara dan saya, sehingga menjadi orang-orang yang kudus dan benar. Dan Dia sudah menebus kita dari segala hutang-hutang dosa, kesalahan kita. Betapa harus bersyukur pada pagi hari ini. Kasih setia Tuhan itu luar biasa. Dan pagi ini rasakan kasih setia Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah-rumah, saudara mari kita berdoa bersama-sama. Saudara datang pada Tuhan, hakim yang adil itu. Saudara pun sudah dibenarkan, disucikan, dikuduskan, ditebus menjadi milik Allah. Dan ada Roh Kudus yang menjadi penolong dalam hidup kita. Di tengah-tengah kesulitan dan masalah yang kita hadapi. Dia akan bertindak. Dia membuat saudara dan saya tenang dalam hidup ini. Kasih setiamu yang kurasakan. Mari kita berdiri saudaraku. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Pagi hari ini mari saudara bersyukur kepada Dia. Oh, betapa besar kasih-Nya, pengorbanannya di atas kayu salib, supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang dibenarkan, dikuduskan, dan disucikan. Dia hakim yang adil, Dia juru selamat, Dia penolong. Ada Roh Kudus di tengah-tengah kita yang memberi kekuatan dan penghiburan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Bapa kami dalam kerajaan sorga, ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur. Kami bermegah di dalam Engkau Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, tapi karena kasih-Mu yang sudah melanda kami. Penebusan-Mu di atas kayu salib membuat kami menjadi orang-orang yang benar dan dikuduskan. Terima kasih Tuhan.
Dengan apa kami dapat balas segala kebaikan-Mu, sehingga kami Tuhan boleh menjadi milik-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa, kami semua berdoa sehati buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan Agustus ini Tuhan. Engkau memberkati satu persatu. Engkau tahu mereka pribadi lepas pribadi, baik yang sudah berulang tahun, sedang maupun yang akan berulang tahun dalam bulan Agustus ini. Berkati semua, berkat jasmani, berkat rohani, kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kesetiaan dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, dan engkau pun dikasihi terus Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau juga mengasihi mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Umat-umat-Mu yang akan membawa persembahan maupun milik Tuhan, kuduskan dan berkati berlipat-lipat kali ganda. Demikian juga kalau kami sebentar akan kembali ke tempat masing-masing, Tuhan, Engkau hentar tibahkan dengan selamat sejahtera daripada-Mu. Saudara-saudara kami yang ada mengikuti live streaming di rumah-rumah, berkat-Mu pun melimpah ke atas mereka bersama dengan keluarga semua. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Terpujilah nama-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat Ian yang sakit bahu, leher, dan tenggorokannya. Dia ada di Cina Tuhan, Engkau jamah dia. Dari tempat ini kami berdoa supaya Tuhan jamah sembuhkan dia dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Demikian juga dengan saudari Meme Diana yang juga kesehatannya masih terganggu, jamah sembuhkan dia Tuhan. Yang lain-lain di rumah-rumah kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal Yesus Tuhan kita. Persekutuan damai sejahtera, sukacita, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus berlaku terus dalam hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya.